Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak tantangan yang sering kita hadapi. Tantangan ini lahir dari lingkungan sekitar kita yang penuh dengan hiruk-pikuk. Kita sendiri pun terkadang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta kita. Tidak hanya itu, orang-orang saat ini lebih mementingkan keinginan duniawi daripada surgawi. Godaan akan segala kenyamanan, kenikmatan, dan kepuasan membuat setiap orang larut dalam kebencian, caci maki, tipu muslihat, dan perang. Sehingga cinta kasih yang selalu diajarkan dan ditanamkan oleh Yesus kepada kita kini telah memudar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak dari kehidupan semacam ini sangat kita rasakan sendiri. Persaingan yang tidak sehat tidak dapat dihindarkan. Akan ada pihak-pihak yang diserang, bahkan disingkirkan. Dengan demikian, marilah kita coba renungkan kembali, apakah kita semuanya sebagai pengikut Kristus yang mengutamakan cinta kasih dan persaudaraan di dalam hidup kita dapat bertahan akan iman kita jika dunia seperti ini?
Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita telah siap mengambil setiap risiko di dalam hidup kita. Risiko yang didapatkan sebagai pengikut Kristus bukanlah kematian atau kesengsaraan, namun risiko yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus ialah kita harus mampu menarik diri dari segala kenikmatan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia di dalam hidup ini. Tentu, dalam usaha untuk melakukan kehendak Yesus, kita tidak bekerja sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan memberikan kekuatan agar kita mampu untuk melakukan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini juga mengajari kita untuk selalu hidup dengan rendah hati kepada sesama kita. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Semangat rendah hati juga bagian dari cinta kasih, sebab kita diarahkan untuk tidak menyombongkan diri. Dengan demikian, sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu menarik diri akan hal duniawi dan hidup dengan rendah hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali merenungkan kehidupan kita saat ini. Apakah hidup kita terarah kepada keutamaan yang selalu diajarkan oleh Yesus? Atau apakah hidup kita terarah kepada hal-hal yang notabene-nya bersifat duniawi? Tentu, sebagai manusia biasa, kita sering tergoda, bahkan hanyut dalam lingkaran hitam. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa harta duniawi itu tidak baik. Namun kita pun harus mampu mengontrol diri akan hal-hal duniawi dan tidak berfokus dalam mengejar harta duniawi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita selalu hidup dalam memelihara dan mengembangkan sikap rendah hati dalam segala kegiatan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan dan Allah kami, bantulah kami untuk merendahkan diri kami dan senantiasa hidup untuk selalu berserah diri kepadamu dengan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa
apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.